Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di MA Al Mubarak, Gilimanuk, Bali. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kemenak Angkatan 3 2022 di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 IPS dengan materi teks hikayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hebat hari ini? Sehat. Semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa dulu. Doa mulai. Ya, selanjutnya seperti biasa, kalian cek dulu kehadiran kalian seperti biasa ya, satu persatu ke depan untuk scan kode. Oke, silakan dari masing-masing. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Semangat belajar bahasa Indonesia hari ini? Semangat! Ya, coba ibu ingin lihat semangatnya. Bahasa Indonesia. Ya. Oke anak-anak ibu semuanya, ibu ingin mengajak kalian mengingat pelajaran kita sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bersama-sama belajar tentang apa? Teks apa? Ya, teks anekdot. Ya, ibu coba ingin cek dulu ingatannya. Teks anekdot. Teks anekdot itu punya ciri-ciri ya yang membedakannya dengan teks-teks lainnya. Ya, diingat kembali apa saja ciri-ciri dari teks anekdot. Oke, Mbak Yuli dulu. Berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, itu ciri yang pertama ya, ditulis berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, satu lagi. Nah, ini ada beberapa kata yang merupakan struktur teks anekdot. Ibu tulis secara acak. Nah, sekarang kalian ingat kembali. Ya, urutan dari struktur teks anekdot yang benar itu seperti apa? Coba semuanya diingat struktur dari teks anekdot. Oke, angkat tangan yang bisa menyebutkan strukturnya dengan benar. Itu dulu yang hari. Oke, dulu sekali lagi. Yang lainnya dicek. Abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan modal. Oke, benar ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar ya materi. Ya, kalau kemarin teks anekdot, hari ini kita akan belajar teks yang sifatnya sastra. Ya, yaitu
Indikator pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian nantinya dapat menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Itu yang pertama. Indikator yang kedua adalah nantinya kalian mampu menganalisis karakteristik yang terkandung dalam teks hikayat. Dan yang ketiga adalah nantinya harapannya dalam proses pembelajaran ini kalian mampu menganalisis unsur kebahasaan yang terkandung dalam teks hikayat. Nah, teknik penilaiannya seperti biasa. Nah, teknik penilaian ini meliputi 3 hal ya, 3 aspek, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Saya akan mengajak kalian menonton sebuah video ya, video tentang hikayat. Ya, ini adalah video hikayat. Silakan anak-anak tonton dulu, anak-anak simak ceritanya. Oke, sudah ya. Oke, ceritanya sudah selesai. Gimana? Menurut kalian ceritanya menarik nggak? Menarik. Suka dengan arti ceritanya? Suka. Ya. Menurut anak-anak, cerita yang barusan kita saksikan, video yang barusan kita simak, itu tergolong ke dalam apa? Dalam apa? Cerita apa? Apa mas? Hikayat. Bagus ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya agar anak-anak bisa menganalisis langsung ya nilai-nilai, karakteristik maupun kebahasaan yang terkandung dalam hikayat, itu akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Oke, bisa anak lihat di sana. Kalian berkelompok dengan siapa? Ya, jadi ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Itu untuk kelompoknya ibu beri nama sesuai dengan nanti teks hikayat yang kalian anak-anak analisis. Dan yang kelompok yang terakhir itu ada kelompok Malin, itu beranggotakan Aulia Safitri, Fabian, Rudia Hartono, Rizky, dan Salsabila. Oke, baiklah anak. Sekarang silakan langsung duduk bersama anggota kelompok anak-anak masing-masing. Oke, di sebelah sini kelompok 1, di tengah kelompok 2, dan di sebelah sini kelompok 3. Oke, cepat. Oke, semuanya sudah duduk bersama dengan anggota kelompoknya masing-masing. Di sebelah sini ada kelompok apa? Kemuni. Ya, kelompok putri kuning. Di sana ada kelompok apa? Indra Dewa. Dan di sebelah sini ada kelompok
Selanjutnya adalah anak-anak menuangkan hasil analisis tersebut ke dalam bentuk PowerPoint. Karena setelah ini anak-anak akan mempresentasikannya. Ya, anak-anak bisa membuat PowerPoint dengan aplikasi PowerPoint yang ada di HP anak-anak ya. Ya, sudah semua? Selesai PowerPoint-nya? Sudah? Oke, bagus. Sudah selesai semua ya. Berarti langkah selanjutnya kita akan presentasi. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Ya, sebelum kita mulai presentasi supaya anak kita tegang kan presentasi ya biasanya. Oke, supaya anak tidak tegang, tidak berdekat. Oke, kita akan melakukan permainan dulu ya, sedikit ya. Mau? Oke, kita permainan dulu sedikit sebelum kita lanjut ke presentasi. Ya, permainan kita hari ini adalah
saya ucapkan kepada penyanyi pertama atas penyampaiannya tentang isi materi pertama. Selanjutnya pada materi kedua akan disampaikan oleh penyanyi kedua. Kepada Rudi Rapono saya persilakan untuk menyampaikan isi materi kedua. Terima kasih kepada penyanyi kedua atas penyampaiannya pada isi materi kedua. Selanjutnya pada materi ketiga akan disampaikan oleh penyanyi ketiga. Kepada Fabian Familianto saya persilakan untuk menyampaikan materi tersebut. Terima kasih saya sampaikan kepada penyanyi ketiga. Sebelum kami menutup presentasi pada pagi hari ini, saya akan membuka sesi tanya jawab untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menyampaikan beberapa pendapatnya tentang beberapa hal yang kita pahami. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 saya persilakan memberikan materi kepada kelompok kami. Dari semua nilai penilaian tersebut, nilai apa yang paling menonjol di dalam sesi? Terima kasih atas pertanyaannya kepada kelompok kami. Pertanyaan yang Anda berikan kepada kelompok kami akan dijawab oleh penyanyi pertama. Kepada penyanyi pertama, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih kepada Pak Moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nilai yang paling menonjol dari saya ekonomi yaitu nilai moral. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah bisa diminta jawaban dari kami? Kenapa nilai moral yang menonjol? Karena di sana menceritakan kehidupan 10 orang putri yang memiliki perilaku kurang baik kepada orang tuanya. Menceritakan nilai yang paling menonjol nilai moral. Apakah kelompok 2 bisa menerima? Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 2. Selanjutnya siapa lagi yang bertanya? Saya ingin bertanya, karakteristik apakah yang paling menonjol? Terima kasih kepada kelompok 2 atas pertanyaannya telah diberikan kepada kelompok kami. Pertanyaan yang saya berikan kepada kelompok kami akan dijawab oleh penyanyi kedua. Kepada Rudi Harmono, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Anda. Karakteristik yang paling menonjol adalah istana sentris. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah jawaban dari kamu bisa diterima? Kenapa istana sentris jawaban? Karena dalam cerita tersebut menceritakan kehidupan tentang raja dan putrinya yang tinggal di istana. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah bisa diterima jawaban dari kelompok kami? Bisa. Selanjutnya, Nabulan akan membacakan hasil jawaban dari kelompok 2 dan kelompok 3. Kepada Nabulan, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kesimpulan dari hasil diskusi pada saat ini adalah Nilai yang memiliki
Nilai yang paling menonjol dari hikayat Putri Kemuning adalah nilai moral. Demikianlah hasil presentasi dari lomba kami. Semoga kita semua dapat memahami dan mengambil hal positif dari presentasi yang kami sampaikan. Kalau demikian saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, barusan kita sudah menyimak presentasi dari kelompok Putri Kemuning. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk memberikan masukannya maupun tanggapan untuk penampilan dari kelompok Putri Kemuning. Ya, silakan Ibu minta masing-masing perwakilan kelompok ada yang menyampaikan tanggapan dan masukan. Ya, Ibu persilakan kepada kelompok 2 terlebih dahulu. Ya, suaranya. Penampilan dari kelompok ini sudah bagus, hanya saja penyampaian kesimpulan kurang jelas. Itu saja penanggapan dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi itu masukan untuk kelompok Putri Kemuning ya dari kelompok 2. Ya, jadi penampilannya sudah bagus, hanya saja ya penyampaian kesimpulan tadi kurang jelas, begitu ya. Nah, selanjutnya dari kelompok 3, silakan memberikan tanggapan maupun masukan untuk kelompok Putri Kemuning. Terima kasih. Itu tadi masukan dari kelompok 3 untuk kelompok 1 ya. Jadi penampilannya sudah bagus, hanya saja PowerPoint-nya tulisannya terlalu kecil sehingga pembaca yang lainnya sulit membaca. Itu untuk evaluasi berikutnya supaya dalam pembuatan PPT lebih diperhatikan lagi ukuran tulisannya. Baiklah, secara keseluruhan penampilan dari kelompok Putri Kemuning sudah bagus. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi dalam beberapa hal ya, terutama dalam penyampaian oleh tulis dan juga dalam penggunaan PowerPoint. Baiklah, kita berikan aplaus sekali lagi untuk penampilan kelompok Putri Kemuning. Ya, karena Putri Kemuning adalah penampilan terakhir, maka berakhir pula sesi presentasi ini ya. Oke, silakan kursinya dikembalikan ke tempat. Oke anak-anak, barusan kita telah bersama-sama belajar tentang hikayat. Kita sudah belajar apa saja yang berkaitan dengan hikayat? Ya, kalian sudah pelajari pengertian hikayat. Apa lagi? Nilai-nilainya. Lalu karakteristik dan juga unsur kebahasaan yang ada dalam hikayat. Nah, dari semua materi yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak, adakah materi yang sulit menurut kalian? Yang mengalami kesulitan mungkin dalam materi tertentu yang kita pelajari hari ini? Bisa anak-anak? Mas Abil, Saya kesulitan di materi karakteristik hikayat. masih mengalami kesulitan dalam memahami karakteristik hikayat. Mas Abil masih mengalami kesulitan dalam karakteristik. Ada lagi yang lainnya? Bantu kita lah. Kebahasaan teks hikayat. Oke, kalau Mas Abil kesulitan di bagian karakteristiknya, Mbak Kunci Vera mengalami kesulitan di bagian kebahasaan. Untuk yang lainnya tidak ada masalah berarti? Baiklah, ya selanjutnya ini bertanya kepada anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak tentang proses pembelajaran kita hari ini? Ya, apa yang anak-anak rasakan? Kita akan kita pendapat kalian satu persatu. Ibu mulai dari kita dari Mbak Sini. Bagaimana pendapat kalian tentang pelajaran kita hari ini? Seru. Hari ini Pak Mas Vera dan juga
belajar